Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Welem Tanasa. Kali ini sambil santai-santai kita ngopi, saya mau berbagi cerita pengalaman untuk race di Wales 22 September 2024. Race kali ini banyak sekali tantangan. Secara rute cukup masih lebih berat Lanzarote, tetapi yang menjadi momok buat saya terberatnya adalah di suhu yang sangat rendah, yang tidak biasa buat saya orang Asia. Saya sudah melakukan 6 kali Ironman dan rute Wales ini sebenarnya rute yang sangat bagus. Secara pemandangan luar biasa bagus. Secara rute bersepeda sangat bagus, jalannya mulus, bagus sekali. Tanjakan-tanjakannya juga oke. Ya, cuma memang satu hal yang kurang menyenangkan buat kita orang Asia. Termasuk orang sana juga mengatakan bahwa Tenby, tempat dilakukan Ironman ini, sangat dingin. Mereka juga mengakui itu dan ternyata banyak juga yang DNF dengan suhu yang sangat dingin ini. Race Wales sebenarnya secara persiapan jauh lebih baik daripada race-race saya sebelumnya. Walaupun pada 2 Juni 2024 saya menyelesaikan race Hamburg dengan catatan waktu yang cukup baik, PB buat saya. Setelah itu langsung latihan untuk Wales. Secara persiapan sangat baik. Secara rute-rute tanjakan, baru rute kali ini yang saya bisa melakukan latihan yang hampir mirip dengan elevasi yang sudah saya ketahui di Wales 2450 meter. Saya sudah melakukan 2-3 kali dengan mencari rute tanjakan yang sama. Jadi secara persiapan sebenarnya Wales ini jauh lebih siap. Tapi secara catatan waktu ternyata Wales ini catatan waktu saya yang terlama 14 jam, hampir 15 jam. Kenapa? Nanti saya akan cerita banyak tentang hal ini. Saya tiba di Wales tanggal 17 September, hari Selasa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 450 km dari London dengan drive. Nah, kali ini juga nanti di konten saya yang akan datang. Kali ini race saya tidak bawa buy box sampai di tempat race. Nanti saya akan cerita dan ternyata sangat efisien kalau kita tidak membawa bike box sampai di tempat race. Saya akan ulas dalam konten saya berikutnya. Setelah tiba di Wales, langkah awal yang saya lakukan adalah penyesuaian terhadap suhu. Karena ternyata di sana saat saya tiba suhu berkisar 14-16 derajat yang cukup dingin untuk berenang. Berkali-kali saya mau mencoba berenang tetapi karena cuaca yang cukup dingin dan juga pasang yang agak dalam sehingga banyak pasir, sehingga berkali-kali saya tidak bisa melakukan tes swim. Akhirnya pada hari Sabtu sebelum race-nya besok saya memberanikan diri mencoba rute swim dan saya lakukan kurang lebih 30 menit. Untuk rute bersepeda, saya tidak mencoba memakai sepeda, tetapi saya mempelajari rute tersebut dengan mengendarai mobil untuk mengetahui elevasi-elevasi yang curam. Saya mencoba melakukan dengan drive. Kemudian untuk run, saya mencoba untuk melakukan run di rute yang sama. Dan ternyata memang rute runnya cukup menantang karena elevasi yang cukup tinggi. Dari seluruh pengamatan di awal yang saya lakukan mulai dari swim, bike, dan run, akhirnya saya menyimpulkan saat itu yang terberat adalah di rute berenang. Karena selain ombaknya yang cukup kencang, suhu udara yang diprediksi sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 12 derajat, sampai 13 derajat. Tiba pada hari hanya tanggal 22 September, ternyata suhu awal di pagi hari adalah 14 derajat, yang cukup dingin. Saya harus berenang sejauh 3,8 km dengan suhu 14 derajat yang tentunya sangat dingin. Setelah melalui kurang lebih 1,5 jam saya berenang, akhirnya saya sampai di garis finish dan saya masuk ke transisi pertama. Nah, saat masuk ke transisi pertama, walaupun saya sudah berjalan kurang lebih 1 kilo dari swim course ke transisi pertama, ternyata tidak cukup menghangatkan badan. Sehingga saya cukup lama di transisi pertama untuk menghangatkan badan sebelum melakukan sepeda. Ramalan cuaca sebelumnya untuk bike course-nya sebenarnya suhunya di 16 maksimal. Kemudian terendahnya bisa di 10 sampai 11. Itu ramalan cuaca yang terjadi dan hujan yang cukup kencang. Pada waktu Sabtu sudah terjadi hujan. Tetapi dari prediksi hari Minggu akan lebih lebat lagi. Nah, setelah menghangatkan tubuh di transisi pertama, akhirnya saya mengambil sepeda, saya bersepeda.
Awal bersepeda kurang lebih 60 km mulai terjadi gerimis. Dan saya melihat di Garmin saya, suhu udara mulai dari 16 derajat turun terus. Pengamatan saya tambah lama udara tambah turun sampai ke 11,4 derajat Celcius. Akhirnya tiba di kilometer 160, benar-benar hujan lebat sepanjang perjalanan tersebut sampai di garis finish 180 km. Hujan tidak berhenti dan saat-saat itu saya sangat kedinginan karena seluruh badan basah termasuk kaki, tangan, semuanya basah. Kemudian saya menabrak angin. Saat bersepeda kan saya menabrak angin sehingga menambah dingin yang sangat menggigil sampai ke tulang-tulang. Yang terparah, saya tidak bisa menekan shifter saya dengan benar karena tangan saya sudah kaku sehingga saya merasa saya belum menekan shifter, ternyata shifter saya sudah pindah. Dan yang terparah, satu bidon saya terjatuh karena saat saya menarik bidon tersebut saya kira belum terangkat, ternyata saya sudah menarik dan ternyata jatuh. Disitulah saya sadar, waduh, ini berarti tangan saya sudah tidak merasakan apa-apa. Rute Wales ini ada elevasi yang cukup tinggi, kurang lebih 21 derajat, yang cukup tinggi dan itu 2 kali harus dilewati. Pada rute pertama saya bisa naik sepeda sampai selesai, tetapi pada rute kedua karena tangan saya sudah tidak berasa, sehingga saya takut, saya terlambat mindahkan shifter, saya bisa terjatuh. Akhirnya saya nuntun. Di putaran kedua saya nuntun, saya ngambil safety-nya, saya nuntun dengan kondisi yang sangat dingin dan licin, dan saya lihat licin, dan memang kita berjemaah saling nuntun. Jadi saling berteriak karena pada nuntun semua, karena yang dikhawatirkan jatuh di saat-saat terakhir, kurang lebih di garis finish. Akhirnya 180 km terselesaikan walaupun dengan kondisi yang sangat dingin dan menggigil. Saya masuk di transisi kedua. Saat berada di transisi kedua, saya cepat-cepat berganti sepatu lari saya walaupun keadaan saya saat itu sebenarnya tidak karu-karuan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi saat itu karena perasaan begitu kedinginan, pengerasaan campur aduk. Tapi yang ada dalam pikiran saya satu, saya cepat berganti sepatu lari saya supaya saya bisa berlari dan keringat keluar sehingga badan saya cukup hangat. Akhirnya saya keluar dari transisi kedua. Saat saya berlari kurang lebih 20 meter dari transisi kedua, saya hampir terjatuh karena ternyata kaki saya lemas. Kemudian begitu saya kena angin, badan saya semakin menggigil dan perasaan nggak karu-karuan. Akhirnya saya putuskan saya kembali ke transisi kedua. Saat saya kembali, panitia dari Ironman menegur saya karena kalau Anda sudah keluar dari transisi kedua tidak boleh kembali kecuali Anda DNF. Tapi saya mengatakan saya juga nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh saya. Dan mereka lihat ternyata dari raut wajah saya udah nggak karu-karuan. Akhirnya mereka ngomong, mereka berbisik ini kena hipotermia. Akhirnya saya cepat dibimbing dimasukin ke dalam medik, ruang medik. Ada tenda untuk khusus medis di situ. Saya dimasukkan, tetapi saya bertanya, saya nggak mau DNF. Saya tetap harus bisa melanjutkan. Mereka katakan, oke, no problem. Kamu tenang aja, kamu harus selesaikan dulu apa yang terjadi terhadap diri kamu. Akhirnya di dalam ruang medis tersebut saya dirawat kurang lebih 20 menit lebih. Badan saya dipanasin, dihangatkan, mereka ukur suhu temperatur tubuh saya berada di sekitar 3,5 sampai 34 derajat. Yang cukup dingin karena suhu normal antara 36 sampai 37 derajat. Akhirnya saya dipakaikan plastik silver, kemudian saya dicarikan selimut yang tebal, saya diselimutin dan saya harus bergerak, tidak boleh diam. Saya diminta untuk bergerak, kalau bisa lari saya harus lari. Karena kalau saya diam yang ditakutkan perut saya akan kram. Dan kalau perut kram biasanya akan lari ke jantung. Dan kalau sudah lari ke jantung mau tidak mau saya harus disuntik. Dan kalau saya sudah disuntik saya tidak boleh melanjutkan run karena sangat berisiko terjadi pecah pembuluh darah. Akhirnya kurang lebih saya dirawat 20 menit, saya merasa tubuh saya mulai hangat, saya tetap memaksakan diri untuk berlari. Saat saya mau keluar lari, mereka masih tetap memaksa saya untuk, kamu tenang, normalkan dulu tubuhmu. Tapi saya katakan, enggak, saya sudah lost waktu terlalu banyak. Akhirnya saya diperbolehkan meninggalkan transisi 2, tetapi saya harus memakai plastik silver. Saat saya mau melanjutkan lari, saya bernegosiasi dengan panitia. Saya katakan karena letak apartemen saya dekat sekali dengan pintu start run. Kurang lebih 50 sampai 60 meter dari pintu start. Saya minta untuk saya sebentar aja ke apartemen saya untuk mengganti baju saya karena basah. Ternyata tidak boleh.
Dan mereka katakan kalau kamu keluar dari lintasan ini berarti kamu DNF. Saya tetap nego lagi karena saya tadi waktu saya mau jalan, saya melihat ada istri saya di depan. Saya bilang saya mau minta istri saya untuk memberikan saya jaket sehingga saya bisa pakai jaket untuk lari. Ternyata tidak boleh juga. Memang aturan Ironman tidak boleh ada supporting dari luar di saat Anda melakukan race mulai dari swim, bike, dan run. Dan kalau Anda mendapatkan support dari luar, Anda akan di DNF, akan di close, tidak boleh melanjutkan. Akhirnya saya nurut, saya berlari 10 km plus minus saya memakai plastik silver tersebut. Dan hujan terus, sepanjang saya berlari hujan. Setelah 10 km, saya mau buang plastik silver tersebut, tetapi saya masih takut kalau ternyata suhu saya karena hujan dingin, saya takut suhu saya akan drop lagi. Akhirnya saya putuskan, saya gulung di perut saya pakaikan di perut saya berlari sampai di kilometer 34. Setelah kilometer 34, saya melihat bahwa saya bisa finish tanpa lagi drop suhu tubuh saya. Akhirnya saya buang plastik silver tersebut. Momen 42 km ini tantangan terakhir yang saya harus hadapi. Walaupun saya sudah tahu dengan elevasi 500 meter, tapi saya mencoba untuk mengejar waktu saya di 4 jam kecil paling tidak. Awal-awal sampai kilometer 25 saya bisa pace 5:10. Per 1 kilonya saya bisa menyelesaikan 5 menit 10. Tetapi setelah 25 km ke atas, saat mulai malam, kemudian hujan kencang dan jalan mulai licin, akhirnya saya tidak berdaya untuk mempertahankan pace tersebut. Akhirnya saya bisa finish pada Ironman Wales ini di catatan waktu 14:39:12 detik. Saya masuk dengan sangat terharu karena dengan sangat berjuang akhirnya saya bisa masuk di garis finish. Dan saya disambut oleh 3 orang yang membantu saya waktu saya di medis. Mereka memeluk saya, mencium saya, kemudian saya kaget. Wah, ternyata mereka mengatakan, saya tidak menyangka kamu bisa ada di sini. Sungguh pengalaman yang sangat berarti, sangat berat secara bukan rute, tetapi secara suhu dan keadaan yang memang sangat ekstrim. Bersyukur, selalu saya katakan, kalau Anda bisa berada di garis finish, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena Anda kuat, tapi itu karena diizinkan oleh Tuhan. Dan saya sudah mengalaminya. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya tidak bisa ada di garis finish. Setelah finish Wales, race saya berikutnya adalah Busselton, Australia, 1 Desember 2024. Dan semua banyak orang bertanya apa target saya di Busselton. Saya katakan saya tidak punya target apa-apa, karena saya menyadari kalau semuanya kita bisa ada di garis finish itu bukan Anda memiliki target apa, tetapi semuanya kemurahan Tuhan. Gak main-main, Ironman bukan satu race yang hanya 1, 2, 3, 4, 5 jam, tetapi di atas 10 jam. Tetap semangat, kita ketemu lagi di race berikutnya, Busselton 1 Desember 2024. See you.